Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafhat Ramadhania dari jurusan Tadris Biologi semester 5. Di sini saya akan memaparkan sebuah presentasi yang saya buat, yaitu dengan materi komponen ekosistem dan interaksi antar komponennya. Di sini saya mengambil referensi buku dari buku kelas 10, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam SMA kelas 10. Langsung saja. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang struktur dan dinamika ekosistem secara komprehensif. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen utama ekosistem yang terdiri dari komponen biotik atau yang disebut makhluk hidup dan abiotik, faktor lingkungan tidak hidup, serta memahami berbagai bentuk interaksi yang terjadi di antara komponen tersebut. Melalui pembelajaran ini, siswa akan mengeksplorasi konsep dasar tentang produsen, konsumen, dan dekomposer dalam rantai makanan, serta menjelaskan aliran energi dan daur materi dalam ekosistem. Mereka akan diajak untuk memahami hubungan timbal balik yang kompleks antar organisme dengan lingkungannya, termasuk berbagai jenis interaksi seperti simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, serta predasi, kompetisi, dan kerjasama antar spesies. Apa itu ekosistem? Ekosistem sendiri merupakan yang pertama kali digunakan oleh Tansley. Nah, Tansley ini merupakan seorang ahli botani Inggris pada tahun 1935 yang merupakan ekosistem ini merupakan unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sekitarnya. Setiap ekosistem memiliki ciri khas karena adanya perbedaan komponen biotik maupun abiotik. Nah, komponen biotik ini itu meliputi semua organisme hidup dalam ekosistem seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan abiotik ini meliputi air, tanah, udara, suhu, dan cahaya matahari. Nah, komponen biotik ini tuh mencakup flora dan fauna, di mana flora ini itu merupakan semua jenis tumbuhan yang hidup di suatu ekosistem. Yang tumbuhan ini berperan sebagai produsen utama dalam ekosistem, serta menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Sedangkan fauna ini merupakan semua jenis hewan yang hidup di ekosistem. Hewan ini berperan sebagai konsumen yang mana mendapatkan makanan dengan memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Serta selanjutnya, komponen abiotik. Nah, abiotik ini termasuk mencakup ada tanah, air, udara, dan iklim. Tanah itu menyediakan nutrisi bagi tumbuhan dan habitat bagi berbagai organisme lainnya. Lalu ada air. Air itu merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup maupun organisme dalam berperan dalam proses metabolisme. Lalu ada udara. Udara ini juga mengandung gas-gas yang penting sebagai oksigen dan karbon dioksida yang dibutuhkan semua organisme untuk bernapas. Serta ada iklim. Iklim itu meliputi suhu, curah hujan, dan sinar matahari yang mempengaruhi kehidupan organisme di suatu ekosistem. Selanjutnya ada komponen biotik. Komponen biotik ini ada autotrof dan heterotrof. Nah, autotrof sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof adalah organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik, seperti halnya pada tumbuhan hijau. Lalu ada kemoautotrof. Nah, organisme ini dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri. Contohnya itu bakteri, nitrit, dan nitrat. Lalu ada heterotrof yang memperoleh bahan organik dari organisme lainnya. Ya, contohnya seperti hewan, jamur, bakteri, dan non-autotrof. Selanjutnya itu ada organisme kehidupan dan pola interaksinya. Nah, populasi itu merupakan sekumpulan organisme sejenis yang berinteraksi pada tempat dan waktu yang sama. Jumlah individu sejenis yang terdapat pada satuan luas tertentu yang dinamakan dengan populasi. Dalam suatu komunitas senantiasa terdapat tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Tujuan utama interaksi antar komponen itu berkaitan erat dengan kelangsungan hidup. Dan bertambahnya anggota populasi menyebabkan kepadatannya bertambah, sehingga antar individu harus bersaing untuk mencakup kebutuhannya.
Persaingan antar individu dalam populasi memiliki intensitas yang paling tinggi karena mereka memiliki persamaan kebutuhan hidup yang disebut dengan kompetisi interspesifik. Interaksi komponen biotik dan abiotik yang telah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya itu. Biotik dan abiotik ini mencakup tumbuhan, hewan, dan dekomposer. Tumbuhan itu menyerap air dan nutrisi dari tanah dan cahaya matahari untuk fotosintesis, serta hewan itu memakan tumbuhan atau hewan lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Dan dekomposer ini memecah sisa-sisa organisme yang mati serta mengembalikan nutrisinya ke tanah. Selanjutnya itu ada macam-macam interaksi dalam ekosistem yang terdiri dari predasi, kompetisi, netral, simbiosis, antibiosis. Nah, predasi itu interaksi antar pemangsa dan mangsanya, seperti singa makan zebra. Lalu ada kompetisi. Nah, kompetisi itu interaksi antar organisme yang memperebutkan sumber daya yang sama. Contohnya itu seperti dua pohon yang bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari langsung. Lalu ada netral. Netral ini tuh hubungannya tidak saling mengganggu. Seperti halnya itu pada pohon dengan ular yang tidak saling mengganggu. Lalu simbiosis. Nah, simbiosis itu hubungan erat antara dua organisme yang berbeda, yaitu contohnya itu ada Bacterium rhizobium dan tumbuhan legum. Lalu ada antibiosis. Nah, interaksi dua jenis makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup tersebut mengeluarkan racun untuk membunuh makhluk hidup lainnya. Contohnya itu interaksi antar jamur penicillium dengan bakteri, di mana jamur ini mengeluarkan antibiotik yang dapat membunuh bakteri. Ini merupakan sebuah interaksi dalam ekosistem dan macam-macamnya. Setelah selanjutnya itu ada simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme, yang mana mutualisme ini kedua organisme saling menguntungkan. Bedanya dengan komensalisme itu, kalau komensalisme itu adalah satu organisme yang diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak terpengaruh. Lalu parasitisme itu satu organisme diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Lalu ada rantai makanan dan jaringan-jaringan makanan. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, pada ekosistem terjadi peristiwa makan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makan ini tuh saling berkaitan sehingga membentuk jaringan makan makanan. Seperti rantai makan pada jamur, jamur ke padi, belalang terus ke katak, terus ular ke tumbuhan, dan seterusnya. Lalu ada piramida makanan. Piramida ini sama saja dengan rantai makanan. Hanya saja piramida makanan itu merupakan diagram. Di dalamnya menampilkan susunan tingkat tropik satu dengan tingkat tropik berikutnya berdasarkan jumlah atau massa jumlah energi pada setiap tropiknya. Tingkat tropik itu posisi organisme dalam rantai makanan atau jaringan makanan. Tingkat tropik 1 adalah produsen seperti tumbuhan, dan tingkat tropik 2 itu adalah konsumen. Lalu tingkat ketiga itu adalah konsumen 2 yang memakan konsumen 1. Jadi bisa dilihat pada gambar yang tertera di sini. Konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Serta selanjutnya ada rantai makanan. Ini masih mencakup tentang rantai makanan di mana produsen itu merupakan tumbuhan yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Nah, konsumen ini terbagi menjadi beberapa. Ada konsumen primer yang merupakan pemakan produser atau dinamakan herbivora yang menjadi tingkat tropik kedua. Yang contohnya seperti hewan herbivora memakan tumbuhan. Lalu ada konsumen sekunder. Nah, organisme pemakan herbivora yang dinamakan karnivora kecil menempatkan tingkat tropik ketiga, contohnya seperti hewan karnivora makan herbivora. Lalu organisme makan konsumen sekunder yang dinamakan karnivora besar yang menempati tingkat tropik keempat. Ini merupakan konsumen tersier. Lalu ada dekomposer, itu yang tadi telah dijelaskan, yang merupakan penguraian atau pemecah sisa-sisa organisme yang sudah mati. Lalu selanjutnya ada piramida. Piramida sendiri itu ada beberapa piramida. Ada bagian beberapa piramida. Piramida ekologi yang mencakup mengenai ekosistem, yang disusun secara urut sesuai dengan hubungan makanan yang dimakan. Antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Bisa dilihat dari gambar ini. Ini membentuk seperti piramid, serta dinamakannya juga dengan piramida. Gambar susunan antartrofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik yang disebut piramida.
Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antara trofik pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama ditempati produsen sebagai dasar dari piramida ekologi. Selanjutnya konsumen primer, sekunder, tersier, sampai konsumen puncaknya. Ada beberapa cabangnya, yaitu ada piramida jumlah seperti pada gambar yang tertera itu. Piramida jumlah itu didasarkan pada jumlah organisme yang terdapat pada satuan luas tertentu atau kepadatan populasi antar trofiknya dan mengelompokkan sesuatu dengan tingkat trofiknya. Nah, ada kalanya tidak dapat menggambarkan kondisi sebagaimana piramida ekologi. Misalnya, pada sebuah pohon asam tinggal jutaan semut, puluhan kupu-kupu, ratusan lebah, serta sekelompok burung pemangsa serangga. Dan ini merupakan piramida jumlah. Lalu ada piramida biomasa yang mana dibuat berdasarkan pada massa berat. Nah, kalau piramida biomasa ini pada massa berat, kering organisme dari tiap tingkat trofik persatuan luas area tertentu. Secara umum itu perbandingan berat kering menunjukkan adanya penurunan biomasa pada tiap tingkat trofik. Perbandingan biomasa antar trofik belum dapat menggambarkan kondisi sebagaimana piramida ekologi. Jadi lebih tepatnya piramida ekologi ini mencakup hal semuanya. Selanjutnya ada piramida energi. Nah, piramida energi bisa dilihat pada gambar yang tertera itu ukuran setiap blok tropik 1, 2, dan seterusnya itu menunjukkan energi yang dimiliki oleh tingkat tropik tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tingkat tropik 1 itu memiliki jumlah energi yang lebih besar daripada tingkat tropik 2. Dan begitu pula seterusnya. Nah, ini tingkat tropik 1, 2, 3, dan 4. Arus energi dan alur materi. Nah, sumber energi utama bagi kehidupan adalah cahaya matahari. Nah, kemampuan organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi dinamakan produktivitas ekosistem, di mana terbagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer itu adalah organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu ada produktivitas sekunder yang mana organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Nah, heterotrof sendiri itu dipergunakan untuk aktivitas hidup dan hanya sebagian yang dapat diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam tubuhnya sebagai produktivitas yang bersih. Dan ini juga telah dijelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya itu ada daur biokimia. Daur biokimia ini terdapat ada air, sulfur, karbon, nitrogen, dan fosfor. Daur air. Nah, daur air itu semua organisme hidup itu memerlukan air. Ini untuk melakukan aktivitas hidupnya. Oleh karena itu, ketersediaan air di lingkungan sangat mutlak bagi organisme hidup. Hewan mengambil air dan langsung dari permukaan. Tumbuhan dan hewan juga. Semua organisme membutuhkan air. Sedangkan tumbuhan juga mengambil air dari air tanah dengan menggunakan akarnya. Dan juga manusia menggunakan sekitar seperempat air tanah yang ada di daratan. Air keluar dari hewan dan manusia berupa urin dan keringat. Sedangkan pada tumbuhan melalui proses transpirasi. Lalu selanjutnya ada daur sulfur belerang. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Sulfur merupakan bahan penting untuk pembuatan semua protein dan banyak terdapat di kerak bumi. Tumbuhan mengambil sulfur dalam bentuk dari tanah, sedangkan hewan dan manusia mendapatkan dari tumbuhan yang mereka makan. Bisa kita lihat dari tabel tersebut. Selanjutnya yaitu daur fosfor, yang merupakan unsur kimia yang jarang terdapat di alam dan merupakan faktor pembatas produktivitas ekosistem, serta merupakan unsur yang penting untuk pembentukan asam nukleat, protein, ATP, dan senyawa organik vital lainnya. Sebagian besar fosfor itu mengalir ke laut dan terikat pada endapan di perairan atau dasar laut. Begitu sampai di laut, hanya ada dua mekanisme untuk daur ulangnya ke ekosistem darat. Salah satunya melalui burung-burung laut
yang mengambil fosfor melalui rantai makanan laut dan mengembalikan ke darat melalui kotorannya, kemudian masuk ke rantaian makan. Dan selanjutnya itu ada daun nitrogen yang mana memerlukan unsur nitrogen untuk pembentukan protein dan berbagai molekul organik esensial lainnya. Nitrogen ini yang masuk ke tanah bersama kilat dan air hujan berupa ion nitrat. Sedangkan nitrogen yang ada dalam tubuh tumbuhan dan akan hewan melalui proses mineralisasi oleh bakteri pengurai menjadi amonia. Tumbuhan tuh umumnya menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat, sedangkan hewan mengambil nitrogen dalam bentuk senyawa organik atau disebut dengan protein yang terkandung pada tumbuhan dan hewan yang dimakannya. Lalu ada daur karbon dan oksigen. Nah, unsur karbon di atmosfer itu terdapat dalam bentuk gas karbon dioksida, sedangkan unsur oksigen berada dalam bentuk gas oksigen. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer itu diperkirakan sekitar 0,03%. Karbon dioksida masuk ke dalam komponen biotik melalui organisme fotoautotrof seperti tumbuhan hijau dan kaum autotrof seperti bakteri melalui proses fotosintesis dan kemonsintesis. Lalu oksigen itu masuk ke komponen biotik melalui proses respirasi untuk mengoksidasi bahan makanan menghasilkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Serta apa sih peran pentingnya menjaga ekosistem? Di antaranya itu sebagai sumber daya dan menyediakan berbagai sumber daya alam seperti air, makanan, dan energi yang dibutuhkan bagi organisme lainnya. Lalu ada keseimbangan lingkungan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dari iklim, serta keanekaragaman hayati yang merupakan rumah bagi berbagai organisme yang berkontribusi pada keanekaragaman hayati, serta peningkatan kualitas hidup yang sehat dapat meningkatkan kualitas hidup manusia seperti kesehatan, rekreasi, dan estetika. Jadi kesimpulan kali ini yaitu ekosistem itu merupakan sistem kompleks yang terdiri dari dua komponen utama yaitu biotik dan abiotik yang mana saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang seimbang. Komponen biotik itu mencakup seluruh makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik itu dari faktor fisik dan kimiawi seperti udara, air, tanah, suhu, dan kelembaban, cahaya, dan mineral yang mendukung keberlangsungan hidup organisme. Lalu interaksi antara komponen ini juga terjadi dalam berbagai bentuk, baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi ini juga menciptakan hubungan saling ketergantungan yang menghasilkan keseimbangan ekosistem, yang mana perubahan pada satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya dan ekosistem secara keseluruhan. Jadi pemahaman ini tentang komponen ini dan interaksinya sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di bumi. Ini merupakan referensi yang saya cari yaitu dari buku Joko atau Matono 2009 Biologi 1 yang mengenai buku untuk sekolah menengah atas. Dan ada buku dari Ayu et al. 2021 mengenai ilmu pengetahuan alam, serta Niken et al. Ilmu pengetahuan alam juga bisa dilihat di sini. Bisa kalian semua bisa dicari juga. Jadi buku-buku ini mencakup mengenai ekosistem dan keberagaman hayati lainnya. Tidak hanya ekosistem, di sana juga bukunya mencakup hal-hal semuanya. Nah, cukup sekian dan terima kasih sampaikan kepada dosen mengajar dan sumber referensi yang telah memberikan inspirasi dan pengetahuan yang sangat berharga. Saya menyadari bahwa presentasi ini itu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran konstruksi yang dapat membantu saya mengembangkan kemampuan dalam memahami dan menyajikan materi ekosistem. Semoga presentasi ini tidak hanya sekedar tugas akademis, tetapi juga dapat menginspirasi minat dan kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutannya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi yang saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.